Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Irfan Arif Ramadan, Devika Fitria Fantika Sari, dan Salsabila Azhara akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa model pendekatan dan metode dalam studi Islam. Pengertian model pendekatan dalam studi Islam. Pengertian dari model pendekatan dan metode dalam studi Islam yaitu cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan pengertian pendekatan sendiri yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi yang ada dalam studi untuk memahami agama. Dalam proses studi Islam, pendekatan dan metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan melalui pendekatan dan metode sebagai seni dapat mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Model pendekatan dalam studi Islam. 1. Pendekatan normatif atau keagamaan. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pengkajian dalam pendekatan ini lebih kepada motivasi atau kepentingan daripada masing-masing agama tersebut. Selain itu, prinsip dasar dari pendekatan keagamaan ini bagaimana memahami teks-teks yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. A. Pendekatan misionaris tradisional. B. Pendekatan apologetik. C. Pendekatan irenik atau simpatik. 2. Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu sebuah pendekatan studi Islam yang berusaha untuk menghilangkan tujuan-tujuan subjektif pengkaji serta mendudukkan objek kajian agama sebagai hal yang bisa dikaji dengan menggunakan bantuan ilmu apapun dengan menggunakan alat kajian apapun untuk mendapatkan hasil yang objektif. A. Pendekatan mitologi dan sejarah. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat di mana, waktu kapan, objek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. B. Pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di Amerika Utara, banyak karya hasil tulisan ilmuwan sosial terutama yang mengkaji aspek tradisi Islam secara kuantitatif. Kajian tersebut bukan dihasilkan oleh ilmuwan berbasis humanitis atau penulis yang mempunyai latar belakang pendidikan studi agama. Karya ilmuwan sosial tersebut dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa yang mengambil area studi Timur Tengah karena metode yang digunakan ilmuwan sosial dapat dijadikan alat analisis untuk memperluas pemahaman kita. C. Pendekatan fenomenologi. Ada dua hal yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologi. Pertama, bisa dikatakan bahwa fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Dengan kata lain, semacam tindakan menanggalkan diri sendiri atau epochi. Metode-metode dalam studi Islam. Metode dalam studi Islam sendiri adalah cara atau prosedur untuk memahami agama Islam sebagai kajian ilmu-ilmu keislaman yang tidak hanya kepada aspek normatif dan deskriptif, namun juga pada aspek-aspek sosial. 1. Metode filologi. Metode filologi adalah metode penelitian berdasarkan analisis teks. Jadi, istilah filologi berarti suatu metode yang mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat di dalamnya, sehingga diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melatih naskah-naskah itu. 2. Metode deskriptif. Metode ini digunakan jika peneliti ingin mengangkat sosok pemikiran yang diteliti. Karena tujuannya yang seperti itu, maka yang dilakukan hanya menggunakan pemikiran pengarang dengan cara menjelaskan dan menghubungkan secara cermat data dalam bentuk-bentuk pernyataan dan rumusan-rumusan pendapat. 3. Metode komparatif. Komparatif artinya perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode perbandingan dimaksudkan untuk menemukan tipe, corak, atau kategori suatu pemikiran, kemudian memposisikannya dalam peta pemikiran secara umum. 4. Metode hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologi, interpretasi,
dan eksplanasi, khususnya kajian tentang prinsip-prinsip umum interpretasi kitab suci. Teks bukan sebuah warisan yang hanya bermakna saat dijabarkan secara harfiah, tetapi sebuah proses pemaknaan yang amat mengandaikan subjek sebagai respon dan konteks sosial yang melingkupinya. 5. Metode fenomenologi. Metode fenomenologi merupakan metode yang didasari oleh filsafat fenomenologi, yaitu mengajarkan pada pentingnya melihat gejala yang tampak dari sebuah entitas untuk menafsirkan alam pemikiran yang berkembang dalam entitas tersebut. 6. Metode mistikal. Metode mistikal merupakan metode memahami Islam dari perspektif mistik. Mistik identik dengan hal-hal yang supranatural, irasional, tetapi empirik. Ini menjadi sebuah dimensi yang menarik. 7. Metode holistik. Metode holistik merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Cara berpikir deduktif digunakan untuk membuat tipologi, perbandingan digunakan untuk melihat pengaruh-pengaruh, dan hermeneutika digunakan untuk menemukan hubungan pemikiran dengan gejala-gejala sosial yang ada, sehingga pemahaman tentang Islam akan semakin integral dan komprehensif. 8. Metode filsafat. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat sesuatu. Harun Nasution mengemukakan bahwa filsafat intinya adalah berpikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun sehingga sampai kepada dasar segala dasar. Di dalam metode filsafat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu metode Sokrates, metode dialektis, dan metode fenomenologi. Kesimpulan, studi Islam adalah setiap studi yang menyangkut keagamaan seperti ilmu hadis, fikih, balaghah, dan lain sebagainya. Hal mendasar yang penting dipahami dalam studi Islam adalah definisi Islam dan agama. Pengertian dari model pendekatan dan metode dalam studi Islam yaitu cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan, sedangkan pengertian pendekatan sendiri yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi yang ada dalam studi untuk memahami agama. Oleh karena itu, penerapan metode dan pendekatan yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan metode dalam studi Islam sendiri adalah cara-cara atau prosedur untuk memahami agama Islam sebagai kajian ilmu-ilmu keislaman yang tidak hanya kepada aspek normatif dan deskriptif, namun juga pada aspek-aspek sosial. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.